semuanya, kembali lagi di study session kita kali ini. Kali ini aku Rida dan aku bakal nemenin kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Kita bakal bahas topik yang menurutku menarik dan agak jarang dibahas, yaitu organisasi non-pemerintah atau dalam bahasa Inggrisnya non-governmental organization atau disingkat NGO. Nah, mungkin kalian familiar sama nama-nama kayak Greenpeace, WWF, Amnesty International, atau yang lokal-lokal kayak WLHI dan YLBHI. Tapi pernah nggak sih kalian mikir dari mana uang mereka, gimana mereka ngatur keuangannya, apakah mereka bikin laporan kayak keuangan kayak perusahaan? Nah, di sesi ini kita akan kupas tuntas dan kita akan pakai studi kasus Greenpeace Indonesia. Nah, aku akan mulai dengan menjelaskan apa itu NGO, karakteristiknya, dan kenapa Greenpeace jadi contoh yang pas. Nah, jadi NGO adalah organisasi yang didirikan oleh warga negara atau sekelompok orang secara sukarela. Mereka bukan bagian dari pemerintah, bukan pula perusahaan komersial. Mereka ada di ruang yang disebut masyarakat sipil. Greenpeace adalah contoh klasik. Organisasi ini didirikan tahun 1971 di Vancouver, Kanada. Awalnya, sekelompok aktivis berlayar ke Alaska untuk protes uji coba nuklir Amerika. Nah, dari aksi kecil itu, Greenpeace berkembang dan jadi organisasi lingkungan terbesar di dunia. Greenpeace Indonesia sendiri berdiri tahun 2005. Sekarang mari kita lihat karakteristik utama NGO satu persatu. Nah, karakteristik pertama, non-profit dan non-governmental. NGO tidak mencari keuntungan. Semua surplus kalau ada ya digunakan kembali untuk program. Nah, kalau tidak ada yaitu namanya dividen. Tidak ada pemilik yang bisa mengambil keuntungan pribadi. Dan yang paling penting, mereka independen dari pemerintah. Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah atau politik. Nah, itu kenapa ya? Supaya mereka bisa tetap kritis. Kalau mereka terima uang dari pemerintah lalu pemerintah melakukan pelanggaran lingkungan, mereka bisa di-stop dananya. Independensi ini penting banget. Nah, di sini menariknya, Greenpeace itu 100% didanai oleh individu. Jadi kalian kalau lihat mereka kampanye, ingat ya, itu dibiayai oleh orang-orang yang peduli, bukan oleh orang korporasi, bukan oleh pemerintah juga. Nah, karakteristik yang kedua, tujuan sosial atau lingkungan yang jelas. Setiap NGO punya fokus isu. Greenpeace fokus ke lingkungan, perubahan iklim, deforestasi, polusi plastik, perlindungan laut. Nah, mereka nggak menjual produk nih, mereka menjualnya perubahan. Mereka itu ngajak orang-orang untuk peduli. Nah, ini membedakan NGO dari perusahaan. Nah, perusahaan jual barang, NGO jual ide, kampanye, dan harapan. Nah, Greenpeace misalnya terkenal dengan aksi-aksi kreatifnya, spanduk raksasa di gedung, rantai kapal, atau perahu karet di tengah-tengah laut. Semua itu untuk menarik perhatian publik. Terus karakteristik ketiga, sumber dana dari publik seperti yang tadi aku katakan, Greenpeace tidak menerima dana dari perusahaan atau pemerintah. Mereka 100% didanai oleh individu di Indonesia. Nah, di Indonesia, Greenpeace punya program individual giving, donasi rutin bulanan nih. Mereka juga menggalang dana lewat email, website, bahkan street fundraising di mall-mall. Ini menarik dari sisi akuntansi, karena uangnya dari banyak orang kecil, mereka harus sangat transparan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak, donatur itu bisa kabur loh. Terus, karakteristik yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Ini konsekuensi langsung dari poin sebelumnya. Karena dana dari publik NGO harus terbuka. Nah, Greenpeace secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Nah, siapa saja bisa mengakses website di mereka. Bahkan Greenpeace International punya audited financial statement yang bisa diunduh gratis. Nah, di Indonesia, Greenpeace juga diaudit oleh akuntan publik independen. Jadi, jangan kira NGO bisa seenaknya pakai uang donatur ya.
Nah, karakteristik yang kelima, struktur organisasi yang relatif non-hierarkis. NGO cenderung punya struktur yang lebih datar. Ada direktur, ada tim kampanye, tim fundraising, tim komunikasi. Nah, tapi nggak sebirokratis pemerintah. Greenpeace misalnya punya kantor pusat di Amsterdam, tapi setiap kantor nasionalnya punya otonomi. Sekarang, kenapa kami pilih Greenpeace Indonesia? Nah, yang pertama adalah Greenpeace adalah NGO paling dikenal di dunia. Kedua, mereka transparan, laporan keuangannya bisa diakses. Ketiga, pendanaannya unik 100% individu. Dan keempat, mereka relevan dengan isu lingkungan di Indonesia. Kelima, kami ingin belajar bagaimana NGO sebesar ini mengelola uang donatur. Nah, jadi itu dia karakteristik NGO non-profit, tujuan sosial, dana dari publik, transparan, struktur non-hierarkis. Nah, di segmen berikutnya, Ima akan membahas siklus akuntansinya. Sampai jumpa. Halo, aku Ima. Sekarang kita yaitu siklus akuntansi. Gimana sih proses pencatatan keuangan di organisasi seperti Greenpeace? Apakah sama dengan perusahaan biasa atau ada perbedaan? Secara umum, siklus akuntansi NGO itu mirip dengan organisasi lembaga lainnya, tapi ada penyesuaian karena karakteristik NGO itu yang unik. Aku akan gambar dulu alurnya. Kita mulai dari tahap 1, yaitu transaksi. Di Greenpeace Indonesia, transaksi terjadi setiap hari. Donasi masuk dari individu, biaya kampanye dikeluarkan, gaji staf dibayar, sewa kantor, beli peralatan. Semua itu transaksi. Kemudian tahap 2, pencatatannya itu di jurnal. Setiap transaksi dicatat secara kronologis. Misalnya nih, Greenpeace terima donasi sebesar 100.000. Jurnalnya ada di debit kas, kredit, ada di pendapatan donasi, simple. Kemudian tahap yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Dari jurnal dipindahkan ke akun-akun seperti akun kas, akun pendapatan, donasi, akun beban kampanye, dan seterusnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu neraca saldo. Semua saldo akan dikumpulkan. Dicek apakah total debit dan kredit itu seimbang. Kalau nggak seimbang, berarti ada yang salah tuh. Kemudian tahap yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Ini krusial. Di NGO, penyesuaian yang paling khas adalah pengakuan donasi terbatas atau registered contribution. Misalnya nih, ada donor kasih 50 juta untuk kampanye anti plastik. Itu dicatat sebagai pendapatan terbatas. Begitu kampanye dijalankan dan uangnya terpakai, statusnya itu berubah jadi tidak terbatas. Ini disebut reklasifikasi. Selain itu, ada penjelasan penyesuaian untuk penyusutan aset tetap, yaitu komputer, peralatan kampanye, dan penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar seperti gaji akhir bulan. Kemudian pada tahap yang ke-6 ini yaitu penyusunan laporan keuangan. Dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, disusun laporan keuangan. Ini akan dibahas detail oleh nantinya. Kemudian tahap yang ke-7 yaitu jurnal penutup. Akun nominal, pendapatan, beban ditutup aset neto, saldo akun nominal jadi 0, siap untuk periode berikutnya. Kemudian pada tahap yang ke-8 atau ini dilakukan di awal periode baru. Tujuannya buat nyederhanain pencatatan transaksi berikutnya. Sifatnya opsional, tapi kayak NGO yang menerapkannya. Kenapa sih siklus ini penting? Karena Greenpeace yang mengelola uang dari ribuan individu, yang rupiah itu harus dilacak. Sampai ada donatur yang bertanya, uang saya dipakai buat apa? Dan NGO nggak bisa jawab. Selain itu, Greenpeace sebagai bagian dari jaringan global juga harus mengikuti standar pelaporan internasional. Jadi siklus akuntansi mereka itu harus rapi, terstruktur, dan siap diaudit. Itu jadi siklus akuntansi. Intinya dari transaksi dicatat, digolongkan, disesuaikan sampai menjadi laporan keuangan, semua demi transparansi. Selanjutnya, Rani akan membahas laporan keuangannya. Sampai jumpa.
Halo, aku Rani. Di segmen ini aku akan bahas dua hal sekaligus, yaitu laporan keuangan NGO dan pencatatan transaksinya. Jadi dua-duanya itu akan saling terikat erat. Yang pertama, laporan keuangan. NGO seperti Greenpeace Indonesia menyusun laporan berdasarkan standar akuntansi organisasi nirlaba. Biasanya mereka mengacu pada PSAK 45 atau ISAK 35 di Indonesia. Jadi ini ada beberapa laporan utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Dulunya itu disebut neraca. Neraca ini menunjukkan pendapatan dan beban. Pendapatan itu bisa berupa donasi individu, hibah, pendapatan lain-lain. Dan untuk beban itu bisa berupa beban program kampanye, beban administrasi, dan beban fundraising. Menariknya, Greenpeace biasanya mengalokasikan sebagian besar dananya untuk program. Rasio beban program terhadap total beban bisa mencapai 70-80%. Artinya, di setiap 100.000 donasi ada 70.000 sampai 80.000 yang langsung dipakai buat kampanye, dan sisanya itu untuk operasional. Untuk yang ketiga yaitu laporan arus kas. Ini menunjukkan aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang keempat itu catatan atas laporan keuangan. Ini bagian paling detail. Semua angka dijelaskan. Misalnya, donasi dari individu itu dirinci per wilayah. Beban program itu juga dirinci per kampanye. Nah, sekarang pencatatan transaksi. NGO pakai bisnis aktual, artinya donasi itu dicatat saat diterima, bukan saat dijanjikan. Beban itu dicatat saat terjadi, bukan saat dibayar. Jadi setiap transaksi itu harus ada buktinya, kayak kwitansi, bukti transfer, kontrak, nota. Semuanya itu disimpan untuk audit. Dan yang paling penting, pencatatan harus memisahkan dana terbatas dan tidak terbatas. Ini tuh penting karena donor berhak tahu apakah uangnya itu dipakai sesuai peruntukan. Nah, contohnya, seorang donor itu kasih 10 juta untuk kampanye iklim. Uang itu akan dicatat sebagai pendapatan terbatas. Ketika uang itu dipakai, akan dicatat sebagai beban program dan dilakukan reklasifikasi aset neto. Jadi, donor itu bisa lihat, oh uang saya itu sudah dipakai buat kampanye iklim. Kesimpulannya, laporan keuangan NGO itu transparan, pencatatan privasi aktual, dan pemisahan dana restricted atau unrestricted adalah kunci. Ini semua untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya, Fahmi akan menutup dengan standar akuntansi. Halo semuanya, sebelumnya kita kan udah dengar penjelasan dari Rida, Ima dan juga Rani tentang karakteristik NGO, siklus akuntansi, laporan keuangan, sampai pencatatan transaksi. Nah, sekarang aku akan memperdalam satu bagian yang sangat penting, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi non-pemerintah. Kenapa ini penting? Karena standar inilah yang memastikan bahwa laporan keuangan NGO itu kredibel, bisa diperbandingkan, dan bisa diaudit. Jadi di Indonesia ada dua standar utama yang relevan untuk organisasi non-pemerintah. Yang pertama adalah PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dan yang kedua adalah ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. Jadi dua-duanya sangat penting karena dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai PSAK 45. Jadi, PSAK 45 itu sudah cukup lama dan menjadi acuan utama bagi yayasan, LSM, dan NGO di Indonesia. Di dalamnya diatur beberapa hal penting. Yang pertama, klasifikasi aset neto. Jadi, aset neto ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Yang kedua adalah penyajian laporan keuangan. Jadi NGO ini wajib menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan yang ketiga adalah pengakuan sumbangan. Sumbangan ini diakui sebagai pendapatan ketika diterima atau ketika terdapat kepastian penerimaan. Nah, belakangan ini muncul ISAK 35, jadi standar ini lebih baru dan merupakan interpretasi dari PSAK yang sudah ada. ISAK 35 memberikan panduan lebih rinci untuk entitas nirlaba, termasuk bagaimana laporan keuangan dengan format yang lebih sederhana. Misalnya, ISAK 35 memperbolehkan penggunaan istilah yang lebih mudah dipahami publik dan memberikan contoh format laporan keuangan untuk entitas nirlaba kecil menengah. Jadi pertanyaannya, Greenpeace Indonesia pakai yang mana? Dari laporan keuangan yang bisa diakses publik, Greenpeace Indonesia cenderung mengacu pada PSAK 45. Tadi mereka juga mengadopsi elemen-elemen dari standar internasional karena Greenpeace adalah bagian dari jaringan global. Jadi praktiknya adalah kombinasi kerangka 45 dengan penyesuaian agar selaras dengan standar pelaporan Greenpeace internasional. Ngomong-ngomong soal standar internasional, Greenpeace
global punya standar pelaporan sendiri yang disebut Green Page International Reporting Standard. Jadi setiap kantor nasional termasuk Green Page Indonesia wajib mengikuti standar ini agar laporan keuangannya konsisten di seluruh dunia. Apa isinya? Nah, yang pertama, semua kantor nasional harus menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan basis akrual. Yang ketiga, harus ada pengungkapan yang memadai tentang sumber dana dan penggunaan dana. Yang keempat, harus ada pemisahan yang jelas antara dana terbatas dan tidak terbatas. Menariknya, Green Page ini menerima dana dari pemerintah atau perusahaan. Ini bukan cuma prinsip, tapi juga diatur secara ketat dalam kebijakan keuangan mereka. Setiap sumbangan yang masuk harus melalui proses screening. Kalau ada dana dari sumber yang mencurigakan, mereka tolak. Ini untuk menjaga independensi. Nah, sekarang kita bahas audit independen. Kenapa ini penting? Karena NGO seperti Green Page mengelola uang dari ratusan ribu individu. Publik berhak tahu apakah uang mereka dikelola dengan benar. Setiap tahun, Green Page Indonesia menunjuk kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangannya. Hasil auditnya dipublikasikan di website resmi Green Page. Kalian bisa unduh laporan keuangan yang sudah diaudit. Ini bentuk transparansi yang patut dicontoh. Nah, apa yang diperiksa audit? Pertama, apakah laporan keuangan disusun sesuai standar yang berlaku? Kedua, apakah ada bukti yang cukup untuk setiap transaksi? Ketiga, apakah pengendalian internal berjalan dengan baik? Dan yang keempat, apakah dana donasi digunakan sesuai peruntukan? Nah, hasil audit biasanya berupa opini. Untuk Green Page Indonesia, dari beberapa tahun terakhir, mereka mengadopsi opini wajar tanpa pengecualian. Ini artinya laporan keuangan mereka bersih, tidak ada salah saji material. Nah, meskipun standarnya sudah ada, praktik akuntansi di organisasi non-pemerintah tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, fluktuasi donasi. Pendapatan NGO sangat bergantung pada donasi publik. Kalau ekonomi lesu, donasi ini bisa menurun drastis. Ini menyulitkan perencanaan keuangan. Nah, yang kedua, pembatasan donor darah. Banyak donor memberi uang dengan syarat hanya untuk program A, tidak boleh digaji, dan sebagainya. Ini disebut prestige funds. Akuntansinya harus teliti. Kalau sampai tercampur, ini bisa menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, pelaporan ke donor. Donor terutama donor besar atau lembaga donor internasional sering meminta laporan khusus. Formatnya bisa berbeda-beda. NGO harus bisa memenuhi semua permintaan ini tanpa mengorbankan konsistensi laporan keuangan utamanya. Dan yang keempat adalah keterbatasan SDM akuntansi. Tidak semua NGO punya staf akuntansi yang memadai. Banyak yang masih pakai pencatatan sederhana. Ini PR bagi NGO kecil hingga menengah. Sebagai perbandingan, mari kita lihat NGO lain yang juga transparan. WWF Indonesia dan Yayasan Kehati keduanya juga mempublikasikan laporan keuangan tahunan. WWF Indonesia menggunakan standar yang mirip dengan Green Page, PSAK 45 dengan penyesuaian internasional. Yayasan Kehati menggunakan PSAK 35 karena skala operasinya lebih kecil dan lebih banyak program hibah. Yang menarik, ketiganya punya kesamaan. Mereka memisahkan dana terbatas dan tidak terbatas. Mereka diaudit oleh KAP independen dan mereka mempublikasikan laporannya secara terbuka. Ini seharusnya jadi praktik standar bagi semua NGO di Indonesia. Nah, kesimpulannya, dari semua yang sudah kita bahas ada beberapa kunci penting. Yang pertama, standar akuntansi NGO memiliki PSAK 45 dan ISAK 35 adalah fondasi transparansi. Tanpa standar ini, laporan keuangan NGO bisa kacau dan tidak bisa diperbandingkan. Yang kedua, Green Page Indonesia adalah contoh bagaimana NGO besar dikelola keuangan dengan profesional. Mereka mengikuti standar nasional dan internasional, diaudit oleh KAP independen dan mempublikasikan hasilnya. Yang ketiga, pemisahan dana terbatas dan tidak terbatas adalah jantung akuntansi NGO. Ini membedakan NGO dari perusahaan biasa dan ini yang memastikan bahwa uang donatur dipakai sesuai amanah. Keempat, tantangan akuntansi NGO adalah fluktuasi donasi, batasan donor, pelaporan. SDM harus dikelola dengan serius karena kepercayaan adalah aset paling berharga yang dimiliki oleh NGO. Nah teman-teman, kita sebagai mahasiswa akuntansi mungkin nanti akan bekerja di organisasi non-pemerintah atau menjadi auditor organisasi non-pemerintah atau bahkan menjadi donatur. Paham standar akuntansi NGO
bukan cuma soal nilai mata kuliah, tetapi soal bagaimana kita bisa ikut menjaga organisasi-organisasi yang berjuang untuk lingkungan, kemanusiaan, dan keadilan tak bersih dan terpercaya. Sekian dari aku, semoga sesi ini bermanfaat. Tetap kritis, tetap peduli. Sampai jumpa.